Halo teman-teman, kembali dengan Edwin di channel Analisis Laporan Keuangan Saham. Di topik hari ini, video ini membahas tentang BBTN ya, Bank Tabungan Negara gitu. Jadi nanti saya mau nilai apakah saham ini menarik nggak ya berdasarkan laporan keuangannya. Oke, jadi kita disclaimer dulu ya. Jadi materi ini itu disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan berbagi analisis laporan keuangan saham, tentu dari sudut pandang pribadi saya. Nah, isi pemaparan materi ini sifatnya edukasi ya dan informasi umum. Jadi bukan merupakan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan untuk ajakan buy, sell atau hold suatu saham yang disebut ya, khususnya berarti di sini BBTN. Nah, jadi setiap keputusan investasi ini adalah tanggung jawab masing-masing individu ya. Jadi teman-teman harus riset mandiri, harus analisis sendiri gitu ya, konsultasi dengan penasihat keuangan profesional kalau perlu. Oke. Jadi BPTN ini nanti akan seperti biasa saya nilai gitu dengan 3 kriteria utama saya gitu ya. Jadi saya akan mencari 3 perusahaan dengan kriteria utama seperti ini. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen. Kenapa penting gitu ya? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang terbukti untung ya, mencetak profit gitu, dan profitnya ini disisihkan gitu ya, dibayarkan kepada kita pemegang sahamnya gitu. Jadi profitnya ya nggak profit di atas kertas gitu. Dan artinya perusahaan ini juga dia ingat sama kita sebagai pemegang pemegang sahamnya gitu. Jadi maulah berbagi gitu ya. Nah, kalau buat saya gitu ya, dividen juga ini adalah perusahaan yang memiliki kondisi bisnis yang sehat. Jadi nggak semua perusahaan itu punya bisnis yang sehat gitu. Kalau sakit-sakitan gitu, utang yang terlalu besar, syarat arus kas gitu, nggak mencetak untung, itu pasti nggak akan bisa bagi dividen gitu ya. Nah, makanya ini dua hal ini adalah hal yang paling berkorelasi, kita punya hubungan. Nah, jadi tentunya ketika saya membeli saham ya, itu harus dihargai di bawah nilai wajar atau under value gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru berinvestasi saham gitu ya, tolong gunakan akal sehat Anda gitu ya. Anda jangan ikut-ikutan kata teman gitu ya, jangan percaya sama orang, jangan FOMO, dan jangan mudah apa ya? Ya ikut-ikut analisis orang lah, termasuk analisis saya gitu ya. Jadi teman-teman pastiin punya percaya diri lah dengan analisis sendiri. Jadi karena disebut dengan value ya, nilai wajar, memang yang saya lakukan ini mengikuti konsep value investing gitu. Saya lakukan ini dari 2016 sampai sekarang. Metodenya seperti ini aja yang Anda lihat di screen gitu ya. Jadi saya akan membeli pada saat harga saham ini di bawah nilai wajar gitu ya. Nilai wajarnya itu menggunakan PBV. Jadi ketika misalnya PBV-nya 0,8, 0,7, mungkin 0,5 mungkin gitu ya. Nah, habis itu mulai saya cicil beli gitu ya gitu. Nah, nggak repot, nggak usah pusing-pusing gitu. Jadi ketika harganya nanti mendekati nilai wajarnya atau PBV-nya sama dengan 1, disitulah baru saya take profit gitu. Jadi kalau memang perusahaannya memang bagus sekali, di hold lebih lama nggak masalah gitu ya, fleksibel. Kalau contohnya gitu, kalau misalnya teman-teman beli di PBV 0,8, ya potensi profitnya 25% gitu ya. Take profit di PBV 1 aja. Kalau belinya di 0,5, ya dapat 1 kali bagger tuh, profitnya 100%. Seperti itu gitu ya. Jadi saya hanya pakai PBV aja untuk value-nya gitu. Memang PBV ini penuh kelemahan gitu ya. Banyak value trap-nya. Nah, makanya kenapa saya filter dengan 2 kriteria ini gitu ya. Jadi harus terbukti dulu nih perusahaan ini bagi dividen atau punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi prinsipnya gimana? Prinsipnya harus sabar dan orientasinya jangka panjang gitu. Sepengalaman saya, baru bisa panen itu biasanya ya setahun sampai 2 tahun dari mulai beli gitu ya. Jadi memang perlu waktu, nggak dalam hitungan bulan atau hitungan hari, kecuali kalau beruntung ya. Dan yang tadi fokusnya pada value gitu ya, pada value yang sudah dihitung gitu. Teman-teman boleh pakai value apa saja, kita bebas mau pakai proyeksi PER, enterprise value atau apalah gitu ya, terserah gitu. Cuman kalau saya pakai PBV. Nah, jadi kalau misalnya fokusnya pada book value gitu, ini nilainya tuh berubah setiap 3 bulan sekali atau setiap laporan keuangan ini terbit gitu. Jadi saya nggak fokus pada price yang berubah setiap hari gitu ya, setiap detik, pada saat jam perdagangan, nggak gitu. Jadi saya akan fokus dulu ke value-nya gitu, baru nanti menentukan price kapan masuknya gitu ya. Kenapa saya fokusnya pada value? Ya karena harga saham ini nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja fundamental dalam jangka panjang. Tadi sekali lagi, dalam jangka panjang, nggak jangka pendek gitu ya. Jadi banyak contohnya lah perusahaan-perusahaan yang dihargai 50 gitu, atau mungkin teman-teman pernah beli gitu ya saham yang gocap. Alasannya kenapa gitu ya? Kok bisa dihargai gocap? Ya Anda cek aja laporan keuangan itu polanya hampir mirip-mirip gitu ya. Artinya perusahaan itu ya memang dia bermasalah
gitu, bisa dilihat dari laporan keuangannya kok, gitu ya. Jadi memang kenapa untuk saya ini wajib sekali memahami laporan keuangan ya, mau neraca, laba rugi, arus kasnya, semuanya ini dilihat gitu ya, meskipun nggak semua pos gitu ya. Kalau periksa semua pos ya itu kadang kalau memang perlu banget gitu ya. Jadi yang pentingnya saja gitu ya. Jadi yang teman-teman lihat sekarang ini adalah yang biasa saya lakukan setiap harinya dalam menilai laporan keuangan gitu ya, suatu saham gitu. Jadi nanti ketika udah belajar di laporan keuangan nih ya, nanti ada interpretasinya, nanti akan muncul 7 ciri perusahaan yang sehat yang layak diinvestasikan. Ini versi Edwin, versi saya sendiri gitu ya. Apa aja ya? Bisnisnya sehat, kasnya nyata ya, likuiditasnya bagus, keberlangsungan operasinya baik gitu, bisa bayar dividen ya, nggak bergantung utang yang terlalu besar, adanya pertumbuhan, adanya ekspansi gitu ya, menjaga kepercayaan investor dan kreditor juga dong. Dan yang pastinya nanti akan menguntungkan kita gitu ya, pemegang saham, nilainya, valuasinya nanti akan naik dan harga sahamnya cenderung stabil atau dia meningkat gitu. Ini udah bukti kok, ini semua yang ada di sini ini semua logika aja gitu ya, logika secara umum aja gitu ya. Ini yang bisa Anda lihat dari laporan keuangan seperti itu. Jadi nanti laporan keuangan nanti akan saya screening. Di screening dengan 7 syarat utama yang ada di sini gitu ya. Dividennya, saldo labanya, PBV yang penting ya, harus kurang dari 1 gitu. PR-nya dan laporan arus kasnya, CFO, CFI dan CFF gitu, dan juga kenaikan atau penurunan setara kasnya gitu. Jadi nanti seperti ini ya Excel yang saya gunakan, dan ini teman-teman bisa download gitu ya, ada di deskripsi video gitu ya, passwordnya ALK Edwin, gratis kok ya. Oke, jadi sekarang kita mau bahas ke BBTN-nya, langsung ke laporan keuangannya. Oke, karena ini perbankan gitu ya, ini perbankan ini memang agak berbeda sedikit dengan perusahaan-perusahaan yang non-bank gitu ya, terutama di bagian arus kas gitu. Cuman ya nanti kita isi aja bareng-bareng ya. Jadi kalau memang teman-teman udah download, udah punya Excel-nya gitu ya, kita tinggal pindahin angkanya gitu ya. Nah, tadi kan saya sebutkan ada screeningnya, ada 7. Apa aja gitu ya. Ya tadi, yang pertama kita cek dividennya. Ini data yang udah saya kumpulin gitu ya, dividennya BBTN bagus. 3 tahun ke belakang ini bagi dividen, dan saya suka cari perusahaan yang minimal sekali 3 tahun ke belakang itu harus bagi dividen, nggak boleh bolong. Jadi 3 tahun terakhirnya wajib nggak boleh bolong gitu. Tapi kalau memang ada riwayatnya bisa rutin sekali tiap tahun bagi dividen, itu tanda tambah gitu, ada nilai plus untuk perusahaan. Berarti memang perusahaan itu menghargai sekali pemegang sahamnya gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya posisinya teman-teman sebagai direksi atau komisaris, ngapain pusing-pusing gitu kan, udah dapat gaji ya gitu. Sedangkan kita kan keuntungannya dari capital gain dan dari dividen itu gitu. Itu yang saya dari sudut pandang saya. Jadi dividen paymentnya ini sudah lolos screening ya. Kita masukin oke. Nah, memang kalau di di perbankan ini biasanya kan ada kas tara kas ya, cuman kalau di bank ini ada kas doang gitu ya. Cuman jadi kas ini tetap harus dipindahkan gitu, pos yang paling penting, karena kas ini adalah uang nyata gitu ya, uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu. Jadi memang ya uang ini penting gitu ya. Anda bisa melihat gitu isi dompetnya ada cukup nggak buat bayar utang, bayar gaji, bayar karyawan ya dari ini ya, kas tara kasnya gitu. Anda juga kan pasti melihat isi dompetnya masing-masing gitu, sama saya juga gitu ya. Nah, jadi kas dan tara kas ini adalah pos yang terpenting, dan ini ternyata ada penurunan nih. Kenapa ya bisa turun? Nah, nggak tahu, kita nanti cek gitu, karena ini adalah hasil dari ini laporan arus kas gitu. Cuma kita kan runut ya dari atas. Nah, ini memang kita nggak di aset lancar. Kalau perbankan ini nggak ada aset lancar, adanya aset aja ya. Nah, langsung loncat ke ekuitas. Nah, ini nih ekuitasnya ya. Nah, ekuitasnya yang terpenting itu adalah saldo labanya. Cek dulu saldo labanya nih. Nah, ini nih angkanya yang ini nih ya. Nih, oh iya teman-teman lupa nih ya. Cek dulu satuannya jutaan rupiah. Udah benar nih gitu ya, supaya nggak lupa, supaya penghitungannya akurat. Oke, nah ini kita pindahin nih saldo labanya ya. Tuh. Berapa nih? Juta, miliar, triliun, 18 triliun. Tuh. Besar sekali gitu ya. Dengan tahun sebelumnya berapa tuh? Ini ada kenaikannya tuh, luar biasa gitu ya. Lihat tuh, naik 1 triliun ya, kurang lebih gitu. Jadi saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah diperoleh perusahaan gitu ya. Jadi kalimat gampangnya, perusahaan dari pertama kali beroperasi sampai laporan keuangan ini terbit sudah menghasilkan total untung 20 triliun. Terbukti untung tuh, saldo labanya positif. Makanya nggak heran bisa bagi dividennya rutin
gitu ya, ini hebat gitu, perusahaan yang terbukti untung. Saya suka perusahaan-perusahaan yang seperti ini. Tapi kalau perusahaan yang nggak punya saldo laba, itu adalah perusahaan yang selalu rugi ya, yang jadi ruginya beruntun terus menerus gitu ya, untung sekali, rugi sebelumnya belum ketutup. Nah, itu namanya, jadi di pos keuangan nanti namanya defisit gitu. Jadi hati-hati, perusahaan yang bermasalah itu kebanyakan defisit ya. Ya logika aja gitu ya, teman-teman punya perusahaan gitu ya, nggak tahu nih dalamnya, tapi udah tahu dalamnya nih, udah dilihat, oh, rugi terus ya, tahun lalu rugi, tahun lalu rugi, tahun lalu sebelumnya rugi, 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 baru tahun sekarang tiba-tiba untung. Nah, untungnya ini bisa menghapus total kerugiannya nggak gitu ya, gitu. Nah, itu jadi pastiin dulu saldo labanya ini harus positif. Nah, ya sekarang langsung masuk ke ekuitasnya, yang ini nih nilainya. Gitu ya, ini kenapa ya? Ini kok yang sebelumnya dia nggak ditulis ya? Aneh sekali. Kadang biasanya di laporan keuangan itu periode sebelumnya ini ditulis. Gitu, cuman ya udahlah, kita tulis aja yang ada aja. Ini memang harus dijumlah semua gitu ya, untuk melihat ada kenaikan atau penurunan nggak gitu. Oke, nah ini kita lihat nih ya, udah keluar angkanya gitu ya. Saya lihat PBV-nya ini oke, ini ya kurang dari 1. Tuh, lihat tuh PBV-nya 0,5. Bagus, kita ini murah tuh. Kalau belinya di 0,55, potensi profitnya 80% gitu ya. Dan ini sudah dihargai di bawah saldo labanya nih 0,994. Jadi menurut saya ini sudah murah ya, sudah sangat cukup menarik. Sangat menarik gitu ya untuk saya BBTN gitu. Tapi nanti kita harus lihat dulu nih laba ruginya sama arus kasnya gitu ya. Kenapa ya BBTN ini kok dijualnya murah ya sekarang gitu ya secara PBV. Nah, kita lihat nih di sini. Nah, jadi untuk laporan laba rugi memang agak berbeda dengan laporan tadi non bank ya. Jadi kalau di di non bank itu ada revenue, total sales, net sales kayak seperti itu. Tapi kalau di perbankan itu dia namanya ini interest income. Tuh, jadi total pendapatannya yang mana gitu ya? Pakai yang ini tuh, total pendapatan bunga dan bagi hasil, karena dia punya unit syariah. Isinya yang ini. Gitu ya. Nah, kita pindahin aja angkanya. Nah, udah keluar nih revenue. Wah, meningkatnya bagus nih ya. Naik 4 triliun dalam 6 bulan gitu. Keren gitu ya. Nah, ini hebat sekali nih, perusahaan ini bagus gitu ya, terbukti untung adanya pertumbuhan nih tuh, makanya revenue-nya bisa naik gitu ya. Ciri perusahaan yang bagus yang punya pertumbuhan lewat revenue yang naik. Nah, kalau di bank nggak ada gross profit gitu ya, adanya ini net interest income nih. Jadi si bunga ini ya, total pendapatan bunga dikurangin sama beban-beban gitu ya. Nah, ini nih, jadi laba brutonya itu yang ini, pendapatan bunga dan bagi hasil yang ini nih nilainya. Tuh ya, lihat nih. Ini perusahaan yang bagus ya. Memang perbankan ini memang kutip bisnis yang sangat menguntungkan gitu. Lihat aja, gross profitnya 50% gitu ya. Gitu ya, modalnya cuman 50% dijualnya 2 kali lipat harga modal gitu. Gampangnya gitu kalau pakai bahasa perusahaan non bank gitu ya. Ini makanya memang bisnis perbankan ini salah satu yang menarik gitu, selalu yang jadi prioritas saya gitu ya untuk keluar masuk gitu ya. Kenapa ya? Karena perbankan ini punya gross profitnya yang tinggi, artinya punya keunggulan produk gitu yang nggak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain yang non bank gitu. Nah, ini menarik karena kan laba kotor ini nanti dikurangi beban lain-lain tuh ya, beban. Nah, nanti akan dapat ini nilai finalnya, laba bersihnya. Laba bersihnya itu pakai yang ini, laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, yang ini nih. Nah, kita hitung, masukin dulu ya angkanya berapa. Nah, keluar nih angkanya. Waduh, PR-nya 5. Ya udah mulai murah ini. Udah kurang dari 10. Ya ini perusahaan ini sangat-sangat menarik buat saya jadinya ya, karena PBV udah bagus sekali, PR juga bagus sekali gitu ya. Potensi profit di 80%. Gitu. Bagus ini, perusahaan bagus. Gitu ya. Enggak ya, ini saya nggak pom-pom ya, ini saya spontan aja gitu. Saya memang melihat laporan keuangan ya seperti ini gitu ya. Nah, ini terus kita lihat nih, udah murah nih ya gitu ya. Tuh margin profitnya berapa? 10%. Oke, tapi memang untuk perbankan itu teman-teman harus mengecek juga rasio-rasio perbankan, misal kayak capital adequacy ratio atau NPL tuh ya, yang NPL itu dan banyak gitu ya. Saya memang nggak begitu apal gitu ya rasio-rasionya, jadi harus dibuka lagi nanti baru dicek lagi kalau memang ini sudah lolos screening saya gitu ya. Cuman ini
udah menarik ini. Ini udah menarik sekali gitu ya. Nah untuk arus kasnya teman-teman, jadi kan teman-teman udah dapat bunga nih ya. Nah itu harus dicek bener nggak jumlah bunga yang diterimanya sekian. Caranya gimana? Lihat nih penerimaan bunga dan bagi hasil. Nah ini nih, ini adalah total uang yang diterima oleh bank gitu ya. Ini itu adalah validasi dari ini pendapatan gitu. Jadi bener nggak gitu ya. Nah ini kita pindahin aja. Nah 681 tuh. Nah ini lihat nih. Nah ini nih, rasio penerimaan kas terhadap pendapatan 81%. Wah ini agak kurang bagus ya menurut saya, karena dia nggak mendekati 100%. Bahkan 90% aja nggak nyampe. Jadi ibaratnya kalau 81% tuh gini, teman-teman menjual barang 1 miliar, tapi uang yang diterima cuman 810 juta. Kemana 190 jutanya lagi gitu ya? Ya itu nanti yang teman-teman harus tagih gitu ya, berupa piutang gitu. Yang bagus itu yang tadi, kalau udah dekat-dekat 100% atau di atas 90-95% gitu. Jadi nanti untuk secara rasio receipts to revenue-nya ini kurang bagus ya menurut saya gitu. Jadi kita cek aja. Jadi uang yang diterima ini nanti akan dibayarkan untuk apa tuh? Bayar beban-beban, bla bla bla, bayar gaji gitu. Jadi akan dapat net CFO-nya nih dari aktivitas operasi. Angkanya yang mana? Pakai angka yang ini. Yang sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi. Ini adalah uang tunai yang real dihasilkan perusahaan, bukan yang ini. Jadi pakai nilai yang ini. Ya. Nah, ini bagus. Dia positif ya. Kalau positif ada bisnisnya nyata, uang kasnya memang nyata gitu ya, dia terbukti ada gitu uang kasnya dari bisnisnya. Nah jadi nanti uangnya ini nanti digunakan tuh untuk apa? Untuk tuh lihat tuh misalnya untuk ekspansi tuh ya, akuisisi gitu. Yang bagus nilainya negatif seperti ini ya, ini bagus gitu. Nah ini pola arus kas yang baik gitu ya. Nah jadi setelah dia di uangnya dipakai ekspansi, nah dia bayar lagi tuh untuk apa? Untuk bayar pinjaman gitu, pembayaran atas bla 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 gitu ya tuh pembayaran dividen gitu. Nah ini yang bagusnya itu nilainya negatif. Kalau negatif artinya bahasa gampangnya dia melunasi utang berbunga gitu ya. Jadi ini bagus ya tuh, dia bagus. Cuman setelah lihat polanya ini menurut saya sih kurang bagus ya, karena net CFO-nya ini masih kecil gitu ya, masih terlalu kecil rasionya gitu dibandingkan dengan net CFI sama net CFF-nya gitu. Cuman ini memang net CFF-nya besar juga karena apa? Karena dia ini pembayarannya ini lebih tinggi juga tuh daripada penerimaannya. Ini cukup menarik sebenarnya, cukup menarik. Cuman mungkin kalau menurut saya harganya kurang murah ya, masih agak sedikit mahal, tapi sudah oke. Gitu ya, bisa dimasukkan ke watchlist saya gitu. Jadi kesimpulannya gimana untuk BBTN? BBTN ya secara dividen bagus ya, 3 tahun terakhir bayar gitu ya, membagikan kepada kita pemegang saham. Saldo labanya positif ya, terbukti untung. PBV-nya murah, 0,5 ya, 0,55 tepatnya. PR-nya juga murah, udah di bawah 10 ya. Ini udah kombinasi bagus ini biasanya PR dan PBV ya, karena ini benar-benar basic rasio untuk murah. Ini sangat menarik, dan dari dari pola arus kas juga ini oke lah, cukup bagus gitu ya menurut saya. Cuman perlu dipertimbangkan lagi gitu ya. Kalau saya kayaknya untuk harga segini masih belum kena lah, harus lebih murah lagi rasanya. Cuman ini udah terlihat menarik ya, sekali lagi menarik, bisa masuk ke watchlist. Nah jadi untuk teman-teman gimana gitu ya, perusahaan ini ya udah murah juga gitu ya, udah menghasilkan untung juga, arus kasnya juga ada gitu ya, bagus gitu. Oke. Nah nggak tahu nih pendapat teman-teman gimana, BBTN menarik nggak gitu ya. Nah nanti teman-teman boleh komen aja gitu ya pendapat teman-teman, dan juga kalau memang teman-teman punya request saham yang mau dibahas atau mau ada pertanyaan seputar investasi saham, boleh teman-teman komen aja gitu ya, nanti saya respon gitu ya, saya tampung, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, semoga bermanfaat untuk analisis laporan keuangan BPTN gitu ya. Saya Edwin, kita nanti ketemu lagi di video-video berikutnya.